Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Al-Furqon Berbuka yang dipersembahkan oleh Al-Furqon Jember. Al-Furqon Jember, Qur'ani dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yafuqu hamdal hamidin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, saudaraku muslimin muslimat, saimin saimat dimanapun Anda berada, tak terasa kali ini kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia, bulan penuh ampunan. Maka dari itu sudah sepantasnya, sudah selayaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi uswah hasanah, menjadi teladan yang sangat baik bagi kehidupan kita umat manusia. Saudaraku muslimin muslimat rahimakumullah, kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah kepadanya. Maka dari itu kita harus berusaha mendekatkan diri kepada Allah semaksimal mungkin. Dan banyak cara bagi kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu cara ketika kita ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memerintahkan langsung di dalam firman-Nya. Apa itu? Dengan qiyamul lail, dengan menghidupkan malam yang diisi dengan solat-solat malam, diisi dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Isra ayat 79, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam maka lakukanlah sholat tahajud sebagai tambahan ibadah kepadamu. Semoga Tuhanmu mengangkatmu kepada derajat yang tinggi, kepada kedudukan yang tinggi, kedudukan yang terpuji. Dalam ayat ini Imam Ibnu Katsir misalnya di dalam tafsirnya, Ibnu Katsir beliau menafsirkan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, sebagai kedudukan yang khusus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan maqaman mahmuda? Yaitu kedudukan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita sebagai pemberi syafaat kelak, sebagai penolong bagi umatnya, yang kedudukan ini tidak diberikan kepada para nabi sebelumnya. Maka kedudukan atau predikat maqaman mahmudan menjadi sangat spesial bagi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan hambanya ini? Apakah mendapatkan keuntungan, manfaat dari melaksanakan sholat malam? Maka Allah pun langsung menyebutkan di dalam firman-Nya, ada begitu banyak keutamaan, ada begitu banyak manfaat yang bisa didapat dari sholat malam. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat, sa'adatud darain. Ketika di dunia, maka orang-orang yang melaksanakan sholat malam diberikan ketenangan hidupnya, diberikan keberkahan hidupnya, diberikan solusi di dalam permasalahan hidupnya, diberikan jalan keluar, diberikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Ini janji-janji Allah yang diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat malam.
Dan ingat bahwa innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Maka mudah-mudahan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan, kekuatan dan kemudahan untuk dapat melaksanakan sholat malam. Hadirin para pemirsa muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memuji langsung orang yang melaksanakan sholat malam dan berzikir memohon ampun kepadanya. Misalnya di surat Az-Zariyat, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang itu sedikit sekali tidur di malam hari, dan di pada malam akhirnya mereka memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang-orang yang melaksanakan sholat malam memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ciri orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat Allah atau kepada bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di lain surat, misalnya di surat As-Sajdah, Allah berfirman juga di situ, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Salah satu ciri dari orang yang beriman, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, lambung mereka jauh dari ranjang, lambung mereka jauh dari kasur ketika malam hari. Dalam artian mereka menyempatkan diri untuk mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di saat orang lain terlelap, di saat orang lain tidur. Dan mereka menginfakkan, menafkahkan sebagian rezeki yang mereka peroleh. Maka Allah Subhanahu wa taala di dua ayat tersebut memuji secara langsung bahwa orang-orang yang melaksanakan sholat malam adalah salah satu tanda dari orang yang beriman. Maka ketika Allah memuji langsung bahwa orang yang melaksanakan sholat malam adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa, maka sudah pasti yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah akan menjadikan jalan keluar bagi segala urusan kehidupannya, baik duniawi maupun ukhrawi, dan Allah juga akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak terduga. Dan dari sholat malam ini, ketika kita berusaha melawan kantuk kita, kita berusaha mengalahkan rasa dingin kita, ketika kita merasa berusaha sudah semaksimal mungkin mengalahkan rasa nyaman yang ada untuk demi menghadap Allah Azza wa Jalla, maka disinilah Allah memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya. Sebagaimana yang disampaikan Allah langsung di dalam hadis kursi, jika ada seorang hambaku datang kepadaku, mendekat kepadaku dengan satu zira', maka aku akan mendekat kepadanya satu hasta. Maka ketika hambaku mendekat kepadaku dengan satu hasta, maka aku akan mendekat kepadanya dengan satu depa. Dan di terakhir Allah berkata di hadis kursi tersebut, wa in atani yamshi, dan jika hambaku itu datang kepadaku dengan keadaan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku akan mendatanginya dengan berlari. Maka subhanallah, maka beruntunglah orang-orang yang diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan sholat malam. Karena janji Allah, hal-hal yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang melaksanakan ibadah atau sholat malam ini sangatlah banyak. Apakah itu kebahagiaan di dunia ataupun kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat istiqamah melaksanakan sholat malam. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekhilafan tutur kata, isyarat ataupun sikap. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.